Kripto memerlukan kebijakan untuk melindungi ekonomi dan investor. Kripto adalah aset digital yang semakin populer, namun juga rentan terhadap risiko dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting bagi otoritas untuk menetapkan kebijakan yang efektif untuk melindungi ekonomi dan investor. Beberapa bursa kripto telah mengalami kegagalan, dan beberapa aset kripto juga mengalami volatilitas yang tinggi, dan menyoroti urgensi untuk menghadirkan kebijakan yang jelas. Halo semua, selamat datang di channel J-Coin. Di video kali ini, saya akan membahas mengapa regulasi dalam industri aset digital sangat penting untuk tahun 2023. Aset kripto semakin populer, tetapi juga rentan terhadap risiko dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang efektif untuk melindungi ekonomi dan investor. Dorongan global untuk kebijakan yang lebih komprehensif tentang aset kripto telah menjadi perhatian utama di bawah kepresidenan G20 India. Meskipun ada beberapa kemajuan yang telah dicapai, namun masih diperlukan lebih banyak tindakan, terutama dalam hal penerapan standar global. Insiden kegagalan platform perdagangan kripto seperti FTX dan stablecoin Terra Luna di tahun lalu, menegaskan perlunya kebijakan yang jelas untuk melindungi investor dan mencegah penyalahgunaan. Meskipun demikian, optimisme investor terus bertumbuh, terbukti dengan kenaikan nilai Bitcoin yang hampir 2 kali lipat di tahun ini. Namun, tanpa perlindungan yang kuat, risiko penipuan dan pelanggaran bisa berdampak negatif terhadap harapan pengembalian bagi investor. Selain melindungi konsumen, penting juga untuk mempertimbangkan implikasi kripto secara lebih luas. Beberapa aset kripto, khususnya stablecoin, berpotensi menggantikan mata uang resmi dan mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal negara. Ini memiliki implikasi khusus di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif, konsisten, dan terkoordinasi untuk mengatur aset kripto. Pendekatan ini memiliki 3 pilar utama, yaitu, fondasi kebijakan makro yang kuat, perlakuan hukum yang jelas dan aturan terperinci, serta implementasi yang efektif. Rekomendasi kebijakan utama. 1. Mempertahankan kedaulatan mata uang negara. Ini mencakup dan memelihara institusi domestik yang kuat, terpercaya, dan kredibel, serta menyusun kerangka kebijakan moneter yang transparan, konsisten, dan koheren, untuk menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh aset kripto. 2. Tidak memberikan status legal tender untuk aset kripto. Hal ini diperlukan untuk melindungi kedaulatan nasional dan mencegah risiko fiskal bagi pemerintah, serta stabilitas keuangan dan inflasi yang cepat. 3. Mengatasi volatilitas arus modal. Pembuat kebijakan harus mengintegrasikan kripto ke dalam rezim dan aturan yang ada, untuk memastikan stabilitas dan mengurangi potensi gangguan. 4. Kebijakan pajak yang jelas. Diperlukan peraturan khusus untuk mengklarifikasi perlakuan pajak terhadap aset kripto, termasuk pajak pertambahan nilai atau pungutan atas pendapatan atau kekayaan. Perlakuan hukum yang jelas dan rekomendasi. Penting juga untuk membangun fondasi hukum yang kuat untuk mengatur kripto dengan memperhatikan prinsip aktivitas yang sama, risiko yang sama, peraturan yang sama, dan ini berdasarkan rekomendasi dari badan pembuat standar, seperti Basel Committee on Banking Supervision, Financial Action Task Force, Financial Stability Board, dan International Organization of Securities Commissions. Ada beberapa rekomendasi peraturan hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Landasan hukum yang komprehensif. Ini mencakup pengaturan aspek hukum privat dan hukum keuangan untuk memastikan prediktabilitas dan penegakan hak dengan tepat, untuk mengklasifikasikan kripto. 2. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, atau AML atau CFT. Aturan kehati-hatian dan perilaku harus diterapkan untuk mencakup semua entitas dan aktivitas terkait kripto, termasuk penerbitan, perdagangan, penyimpanan, atau transfer. 3. Regulasi stablecoin. Untuk pengaturan stablecoin sistemik, persyaratan tambahan seperti prinsip infrastruktur pasar keuangan harus diterapkan. Implementasi yang efektif.
Untuk memastikan kebijakan yang efektif, dibutuhkan koordinasi yang kuat, baik di tingkat domestik maupun internasional, seperti sebagai berikut. 1. Penyelarasan nasional dengan panduan dan standar. Otoritas nasional harus menyelaraskan kerangka kerja mereka dengan pedoman dan standar, yang dikembangkan oleh badan pembuat standar. Ini mungkin memerlukan perubahan legislatif. 2. Pengembangan kapasitas pengawasan. Mengembangkan kapasitas pengawasan yang kuat sangat penting, untuk memantau dan menegakkan peraturan secara efektif di lanskap aset kripto yang terus berkembang. 3. Kolaborasi internasional dan berbagi informasi. Karena sifat tanpa batas ekosistem kripto, kolaborasi antar pengawas dan otoritas yang kompeten sangat penting untuk pemantauan penyedia layanan kripto, dan menjaga efektivitas kebijakan regulasi. Dengan mengadopsi pendekatan komprehensif dan menerapkan rekomendasi ini, para pembuat kebijakan dapat menjaga kedaulatan moneter, melindungi kepentingan investor, dan mendorong stabilitas keuangan di era digital. Mengapa regulasi dalam industri aset digital penting untuk tahun 2023? Di tengah maraknya pertumbuhan aset digital, pertanyaan tentang regulasi menjadi semakin penting. DAS, beberapa agen federal dan regulator, seperti Securities and Exchange Commission atau SEC, Commodity Futures Trading Commission atau CFTC, dan Departemen Keuangan, telah mengeluarkan aturan dan panduan terkait kripto. Namun, regulasi dalam industri ini masih kompleks dan sulit, karena aset digital sulit untuk diklasifikasikan secara tradisional. Regulasi diperlukan untuk melindungi konsumen dan mengatasi potensi penipuan juga risiko keuangan. Beberapa contoh kebangkrutan dan masalah lain yang terjadi pada platform kripto seperti FTX, menyoroti perlunya perlindungan konsumen dalam industri ini yang terus berkembang, dengan total kapitalisasi pasar mencapai hampir $1 triliun. Seiring dengan pertumbuhan industri, kebutuhan untuk regulasi semakin mendesak. Etos Ciperpan, yang semula berfokus pada kebebasan dan privasi telah bertemu dengan kenyataan bahwa perlindungan konsumen juga harus menjadi prioritas. Regulasi diperlukan untuk mengatasi penipuan dan proyek berbasis Ponzi, yang merugikan investor dengan nilai miliaran dolar. Upaya sebelumnya untuk mengatur aset digital telah menunjukkan kompleksitas tantangan. Misalnya, Bitcoin telah didefinisikan sebagai mata uang virtual, sistem pembayaran, komoditas, dan properti, oleh berbagai lembaga pemerintah. Ini menciptakan kebingungan dalam perlakuan pajak dan yurisdiksi. Dalam beberapa tahun terakhir, Kongres telah mengenalkan banyak tagihan terkait perpajakan, klasifikasi, regulasi, dan mata uang digital bank sentral. Namun, pendekatan yang tepat dan konsisten belum ditemukan. Pada tahun 2023 ini, diharapkan adanya kerjasama antara Kongres dan Gedung Putih untuk menciptakan regulasi yang komprehensif dan efektif. Industri juga berharap untuk melihat undang-undang yang menetapkan aturan jalan yang jelas, daripada campuran perintah eksekutif dan tindakan penegakan hukum. Kesimpulan: penting bagi pembuat kebijakan untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatur industri aset digital. Meskipun kompleks, regulasi yang baik dapat melindungi konsumen, mendorong inovasi, dan menjaga stabilitas keuangan dalam era digital yang berkembang pesat ini. Catatan: J-Coin adalah saluran yang memberikan informasi umum, namun bukan penasihat investasi, broker terdaftar, atau pertukaran. Konten dalam video ini hanya untuk tujuan informasi, dan pembaca disarankan untuk melakukan riset sendiri atau berkonsultasi dengan penasihat hukum dan keuangan, sebelum mengambil keputusan investasi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda yang ingin mendalami pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.